Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Dan pagi hari ini kami bahagia sekali karena berkat kembali mendapatkan Panasonic Awards. Dan tentunya kami kembali hadir pada hari ini Sabtu 26 Maret 2011 bersama saya Ajeng Kamarati. Dan pemirsa, hingga 1 jam ke depan seputar Indonesia Pagi akhir pekan akan menemani Anda. Dan pemirsa, kalau misalnya Anda bertanya kemana Michael Chandra, dan pagi ini tentunya saya tidak sendirian menemani Anda. Michael Chandra ada di dekat saya, tapi ya di tempat yang sangat spesial. Kita panggil dulu Michael Chandra. Halo, selamat pagi Michael. Selamat pagi Ajeng. Kau kenapa? Kamu kangen sama saya? Saya tahu kamu tuh dekat tapi jauh. Saya akan nanya nih, Michael Chandra di mana sebenarnya sih? Saat ini saya kurang lebih 1 kilometer dari tempat Ajeng berada saat ini. Nggak sampai 1 kilometer juga, Michael. Ada apa di sana? Tapi kurang lebih lah. Tapi di sini ada alat transportasi yang biasa kita pakai sehari-hari. Kalau di belakangnya itu kayaknya ada sedikit, bus ya? Di belakangnya, betul, anak bus juga nih Ajeng nih. Oh iya dong, setiap hari pulang naik bus kan? Seputar bus nanti kepada pemirsa. Oke pemirsa, dan Michael, saya akan memberikan informasi yang unik, menarik, dan pastinya informatif dulu ya. Betul. Dan pemirsa, silakan inilah yang akan kami sampaikan pagi hari ini di antaranya. Dan seperti janji kami tadi, kami akan menghadirkan Michael Chandra yang sudah bercengkrama dengan bus-bus. Yap, Michael. Oh, masih ada di sana. Aja. Michael, gimana keadaan di sana? Oh, keadaan di sini semakin ramai karena tidak hanya bus-bus, tapi ada sekumpulan orang yang sangat mencintai bus. Sekumpulan orang yang sangat mencintai bus? Iya, mungkin Ajeng perlu ke sini. Habis selesai siaran mungkin di sana. Boleh, nanti saya sambangi Michael Chandra. Saya tunggu ya. Biar nggak sendiri ya. Saya tunggu ya. Oke, Michael, silakan. Betul. Sambil dulu ya Ajeng ya. Nah, pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya di antara 5 bus yang ada di belakang saya, kira-kira mana yang tertua? Nah, kalau Anda penasaran, sesaat lagi hanya di seputar Indonesia Pagi akhir pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Indonesia Pagi akhir pekan. Pulau Gadung. Ayo kita coba, sebelum saya kasih tahu Anda bus mana yang paling tertua, kita coba lihat interiornya. Waduh pemirsa, kalau isi bus seperti ini di ibu kota mungkin semua orang akan mau naik bus. Betul? Betul kan? Ini kalau ke Pulau Gadung, ke Kampung Rambutan, rasanya nyaman banget, enak, lega, dingin, terus, waduh, mendingan ini ada orang yang tahu nih gimana cara merawat bus ini. Kita coba ngobrol-ngobrol ya, ada Pak Agam, sudah siap. Halo Pak Agam, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Pagi, wah Pak, ini kalau saya ngerasain naik bus ini kok enak banget. Ini gimana cara ngelolanya sih Pak? Ya kita biasa ya, rutinitas untuk perawatan setiap hari, karena ini mobil udah tua juga dianggapnya. Jadi setiap hari kita cek semuanya, makanya nyaman ini akhirnya. Tapi ini cuman bus ini aja atau ada beberapa bus lain yang interiornya seperti ini? Cuman ada ini satu aja kita, cuman ada satu. Selebihnya mobil yang seperti biasa aja. Kok Pak Agam bisa kepikiran sih untuk merubah interiornya, segala macamnya, ini dari mana sih Pak? Kita ngelihatnya ada permintaan pasar, kemudian kita coba untuk merubah image tentang bus wisata itu sendiri. Jadi kita buat seperti ini, gimana kita untuk konsumen memakai kita nanti nggak kecewa lah, benar-benar mereka menikmati perjalanannya. Tapi kalau boleh tahu, ini awalnya kan tidak seperti ini ya Pak ya? Ini ada perubahan kan? Dimodif seperti itu ya? Ya, hanya beberapa bagiannya kita modif, tapi aslinya memang seperti ini Mas. Oh, okay. Udah seperti ini, dibuat dalam bentuk karavan seperti ini. Oke, jadi ini bisa ngapain aja Pak? Di bus ini kita bisa masak, mungkin saya ngeliat ada kulkas soalnya. Ya, benar sekali. Di sini yang kita siapin refrigerator, kulkas, terus ada untuk kompor gas juga, ada kamar mandi, toilet dengan 1000 liter airnya itu bisa untuk berendam, terus ada komplit lah seperti kayak di rumah. Ada balkon untuk tidur di belakang juga. Waduh, pemirsa tuh, dengar sendiri penjelasan Bapak Agam. Bisa tidur, bisa masak, bisa mandi Pak ya? Bisa mandi. Nah ini kok saya penasaran juga, Pak Agam banyak tahu soal bus. Ini Pak Agam sendiri pencinta bus? Ya, betul. Dari dulu saya emang pencinta bus. Dan kebetulan ini sekali kita belinya juga tahun 2002 ini baru ya. Dari pemilik lamanya, terus kita coba rubah untuk berapa bagian aja. Tapi dalam kondisi tetap seperti semula.
nggak ada banyak dirubah. Cuman kita untuk buat wisata ya, tujuan awalnya seperti itu. Nah, mungkin pemirsa juga yang di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini bertanya-tanya, Pak. Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak yang unik-unik dari isi dari bus ini apa aja sih? Yang unik dari bus ini ada bangku ini kita bisa putar 360 derajat. 360 derajat, Pak? Ya, 360 derajat. Jadi kita mau bentuk seperti tempat tidur juga bisa. Mau kita bentuk seperti ini, berbanjar seperti ini. Kayak di bus bisa. Jadi tergantung kebutuhan kita. Karena di depannya ada TV 2. Jadi ada penumpang yang mulai ke depan bisa, lihat ke belakang bisa. Jadi untuk wisata itu memang kita mau untuk bisa melihat semua pemandangan jadinya juga. Yang penting tuh nyaman ya, Pak ya. Dibuat senyaman mungkin ya. Nah, ini selain kursi yang bisa berputar 360 derajat, apa lagi, Pak? Kita di sini ada genset juga. Terus kita sebenarnya ada meja tadinya di sini. Cuma kita lepas mejanya. Jadi untuk kantor juga bisa Mas sebenarnya. Oke. Jadi mobile kantor untuk mobile itu. Oke, makasih banyak Pak Agam. Nanti kita bicara soal, kan Pak Agam ini salah satu pencinta bus juga. Saya ngeliat ada teman-teman juga banyak nih pencinta bus. Kita akan ajak pemirsa membahas lebih jauh lagi soal bus, mana yang paling tua, dan siapa saja sih orang-orang yang begitu mencintai bus. Sesaat lagi, hanya di Seputar Indonesia Pagi akhir pekan. Ya pemirsa, saya baru saja mendapatkan uang koin 1.000. Wah, saya akhirnya sudah sampai di sini. Tadi saya janjian sama Michael Chandra. Kemana ya Michael ya? Coba-coba ini saya cuma ditemani bus dan beberapa orang dari komunitas bus. Michael Chandra nih ya, emang ngerjain saya pagi-pagi udah jauh-jauh turun. Ini dia nih orangnya. Halo pemirsa, saya kembali hadir di kota di studio. Kita akan menemani pemirsa berdua sekarang ya. Kamu udah mandi? Saya sudah mandi, kamu sudah mandi? Sudah dong. Oke. Nah pemirsa, seperti janji kita tadi, kita akan coba-coba lihat nih di tempat kita berdiri saat ini ada 5 bus dan kira-kira kalau boleh lihat nih Jeng ya. Ya. Menurut kamu mana yang paling tua? Yang paling sana kali ya. Paling ujung sana. Paling ujung kali ya. Kalau saya mikirnya yang ini ya. Ini kan biasa bus yang kita gunakan kalau ke Senen. Kita. Oh iya kan. Halo. Kita berdua kan sekolah bareng. Oh iya sekolah bareng. Beda angkatan aja ya. Kamu lebih tua jauh dari saya. Terima kasih loh Ajeng. Nah, daripada kita bingung dan pemirsa juga bingung, bus mana sih yang kira-kira paling tua? Terus kenapa dia paling tua? Ya karena dia dibuatnya duluan. Ya kan ada alasannya. Iya. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama siapa? Pak Firman. Pak Firman. Pak Firman. Ah, ini dia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Firman. Nah ini Pak, kalau kita nanya-nanya dari 5 bus yang ada di tempat ini, kira-kira mana yang paling tua Pak? Saya paling ujung sana, bener nggak Pak? Salah. Yang mana? Oh enggak, ini yang paling tua. Kok terlihat kayak paling baru malahan ya? 1982. 19? Ini pertama kali Taman Mini Indonesia Indah memiliki mobil untuk 19 berapa? 82. Masih tuaan Michael Chandra. Nih, Pak Firman kok banyak tahu ya? Kok banyak tahu sih? Karena kita penggemar bis, Pak. Ada tulisannya Jakarta Bus Society. Oh, karena ini Kita asli Jakarta jadi Jakarta Bus Society. Nah, mungkin pemirsa bingung seperti apa nih komunitas Jakarta Bus ini, Jakarta Bus Society ini. Kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, saat ini saya berada di antara 2 bis yang mesinnya sama-sama buatan Jerman. Hanya bedanya, bis ini diimport dalam bentuk chassis dan mesinnya, sementara rangkanya dikerjakan oleh karoseri dalam negeri. Sementara yang ini nih diimport dalam bentuk utuh, atau istilah sekarangnya adalah CBU, Completed Build Up. Bis ini memang bukan barang baru. Bis tipe OH306 ini buatan akhir dekade 80-an. Tapi coba kita tengok bagian dalamnya. Mungkin baru kali ini Anda melihat bangku bis yang dapat diputar 90 derajat. Bahkan bisa diputar 180 derajat, sehingga memungkinkan penumpangnya duduk berhadap-hadapan. Berada di dalam bis Mercedes-Benz tipe OH306 ini, kita mungkin bisa berimajinasi berada di dalam gerbong kereta VIP.
Atau barangkali ada di antara Anda yang membayangkannya seperti berada di dalam pesawat jet pribadi. Wah, luar biasa ya. Oke, selain bangkunya yang nyaman dengan kapasitas untuk 21 orang, bis yang import dalam bentuk utuh ini juga dilengkapi dengan salon. Salonnya memiliki kamar kecil. Bis ini pun punya dapur kecil dengan kompor dan wastafel. Bila bis tipe OH306 ini buatan akhir tahun 80-an, bis ini lebih tua lagi, yakni tipe OF buatan tahun 1982. Ayo, siapa yang belum lahir tahun segitu? Mesinnya ditempatkan di bagian depan bis, berbeda dengan generasi-generasi sesudahnya. Namun sayangnya, badan kendaraan ini tidak asli lagi karena sudah mengalami perombakan total. Ngomong-ngomong, kok mau sih beli bis tua? Mungkin kita minat mobil bagus kan pada zaman itu, untuk mobil berbentuk harapan seperti ini jarang gitu. Dan kita juga kalau dipakai kayaknya lumayan juga buat jalan-jalan. Dari awalnya saya hobi otomotif dan belum pernah punya bus, dan kali ini saya dapetin bus yang tahunnya sesuai dengan yang saya harapkan dari dulu. Bagi yang mampu, mungkin bisa beli bis. Nah, bagi yang suka bis tapi tidak bisa beli bis, memandangi bis saja sudah memuaskan hasrat. Seperti yang dilakukan oleh Firman bersama teman-temannya. Bahkan ban dan baut pun jadi perhatian mereka. Ya, mereka adalah komunitas pecinta bis di Jakarta. Mereka menamai diri mereka Jakbus. Biasanya, mereka berkumpul di terminal, memotret. Teknologi bis terbaru jadi menu wajib setiap kali mereka berkumpul. Kalau ini adalah jenis OH 1525. Dia lebih dengan kecanggihan teknologi. Jadi semua diatur oleh ECU, Electronic Computer System United. Jadi semuanya diatur di belakang. Tuh kan, mereka banyak tahu soal bis. Diskusi tak hanya sebatas teknologi. Mereka kadang berdiskusi untuk mendapatkan solusi terbaik soal kinerja perusahaan angkutan dan awak bis. Nah itu dia, masalah terpenting. Malas bener kan, naik bis kalau awaknya ugal-ugalan. Malas juga kan kalau bisnya tidak nyaman? Nah, Jakbus inilah yang menjadi semacam wadah untuk menampung keluhan masyarakat dan meneruskannya ke organda atau perusahaan angkutan yang terkait, supaya angkutan umum khususnya bis menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Kalau saja semakin banyak orang yang suka dengan bis, bisa jadi Jakarta ini akan lancar karena banyak orang yang lebih memilih moda transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Iwan Haredi dan Asep Edward melaporkan. Wah, luar biasa ya. Begitu banyak orang yang mencintai bus ternyata. Iya, Bapak hebat loh suka bus. Kita ngobrol-ngobrol juga dia tahu gimana ini asalnya gimana, Betul. rakitnya di mana. Nah, kita luar perlu nanya biasa. ke Pak Firman nih. Kenapa sih dia begitu cinta bus? Kenapa, Pak? Karena kita benar-benar ingin transportasi ini selain simpel juga muat banyak, kita juga bisa meminimal keadaan kantong. Oh itu. Jadi lebih Pak, ekonomis. tapi lebih sayang istri dibanding sayang bus kan? Itu udah kasih kalau saya istri. Nah, Pak, ini kalau ini yang paling tua. Iya. Tapi kalau kelihatan, dilihat secara Physically, kasat mata, ini kok fisiknya tuh kayak masih baru ya? Iya. Ini asli semua seperti ini karena perawatan dari pihak manajemen Taman Mini Indonesia Indah. Oke. Ini adalah mobil pertama dari Taman Mini yang dibuat untuk angkutan shuttle-nya keliling-keliling. Oh, untuk muter-muter Dari itu ya, Pak ya? tahun 82, Tahun lahir berapa? Michael udah lahir. Ini udah bakal. Saya Dari 82, belum, masih. itu mobil itu dipakai di Taman Mini. Oh, sampai sekarang masih dipakai? Iya, tapi udah ganti pemiliknya. Oh, ganti pemilik aja. Nah, kita akan bahas seputar bus-bus yang lain juga dong ya. Nggak cuma yang paling tua. Iya. Kalau di belakang ini apa nih, Pak? Oh, ini Ini dia. adalah Mercedes-Benz OH13 Tahun berapa? 87. 87. Ini OF ini adalah salah satu transportasi dari Cicahem melalui Cicahem Panjang. melalui Panjang. Dari Bandung. Oh Dari iya Bandung. benar. Cicahem melalui Panjang. Nah, mobil ini mengangkut penumpang sudah hampir 45 juta penumpang. 45 Dari data yang juta. kami miliki dari pihak Damri Bandung, Hah? mobil ini ternyata paling banyak
dan hanya 2 ganti supir batangan. Supirnya masih ada di belakang kita, umurnya pun sama seperti saya. Waduh. Oke, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang bus. Kayak masih ada beberapa bus yang harus kita bahas. Dan setelah ini kami juga akan hadir dengan informasi kuliner. Kayak pagi-pagi enak makan ayam ya. Sesaat lagi hanya di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Masih bersama Ajeng Kamarati. Dan tentunya tadi kalau kita ngobrol-ngobrol sama Pak Firman, ada pengemudi bus yang sudah menjalankan profesinya sejak bus ini beroperasi. Betul ya Pak Triyono? Ya betul Pak. Sejak namanya kilometernya udah mencapai berapa Pak? Untuk bis ini sendiri kilometer udah mencapai 1.250.000 kilometer. 200 kalau mobil biasa. 1.250.000 kilometer. Luar biasa, mungkin ada di dalamnya itu perjalanan kita Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Ya. Ini apa di kilometer lah pemakaian jalannya lah. Cuma kita harus perawatannya harus rutin, punya berkala, punya pergantian servis oli 8.000 kilo. Oh, jadi intinya adalah kuncinya harus perawatannya memang benar-benar harus rutin ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Triyono dan semoga selalu mencintai profesinya ya. Saya sih jadi lapar. Emang lah, apalagi pagi-pagi tadi malam makannya kurang sepertinya. Benar. Oke. Nah, kita masih akan ngajak pemirsa untuk melihat serba-serbi bus. Pokoknya hari Sabtu ini serba bus. Nanti pulang juga kita harus naik bus biar ngerasain gitu. Betul. Kan. Kalau saya nggak cuma mau naik bus, apa? saya mau coba ngemudikan bus. Kamu berani? Boleh nggak ya? Kamu berani, saya juga berani. Pemirsa harus lihat Michael Chandra dan Ajeng Kamarati mengemudikan bus. Mudah-mudahan boleh ya. Mudah-mudahan boleh. Dan kami akan kembali sesaat lagi hanya di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Pagi Akhir Pekan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Dan mungkin pemirsa bertanya-tanya ada apa sih bus ini pagi-pagi di sini dan kenapa ada komunitas-komunitas ini pagi-pagi juga sudah bela-belain ngumpul di sini. Iya. Mungkin Michael mau bertanya? Nah, saat ini kita sudah ditemani oleh Pak Rofik. Nih Pak Rofik, ada apa nih sebenarnya? 5 bus sudah ada di pelataran parkir. Betul. Ada Teman-teman pria dan juga. wanita sudah kurang lebih ratusan. Oh berlebihan. Ada apa nih Pak? Ya, kita lagi ngumpulkan bis-bis klasik ya. Kita mengadakan reuni bis klasik. Reuni bis klasik. Ini busnya yang ngumpul atau orang-orang yang ngumpul? Ya, dua-duanya. Kita orang-orang ini yang mengumpulkan semua bis-bis klasiknya gitu. Oke. Coba kita lihat apakah ini reuni bus klasik ini orang-orangnya juga klasik enggak kan? Tetap semangat kan pagi-pagi? Coba kita dengar yel-yelnya. Sekali lagi. Mantap, kayaknya nggak klasik, modern orang-orangnya. Busnya aja yang klasik. Nah, pemirsa, tak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Sudah Pak 1 jam. Rofik, terima kasih. Dan kita juga terima kasih juga ya sudah datang pagi-pagi. mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendukung kita dalam acara Panasonic Global Award 2011. Betul sekali, karena kami sudah mendapatkan 4 penghargaan. Kami sapu bersih semuanya tentunya dengan dukungan pemirsa RCTI. Itu semua tak lepas dari kepercayaan Anda kepada kami untuk menyajikan berita-berita yang akurat dan yang paling aktual. Dan kami ini menjadi suatu tanggung jawab kami tanggung jawab untuk besar lagi untuk menyajikan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Betul sekali. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ajeng Kamarati. Saya Michael Chandra. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saran kritik bisa Anda sampaikan di alamat email kami di seputar indonesiapagi@rcti.tv. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Ya. Tetaplah bersama kami besok pagi hanya di Betul. Sampai jumpa pemirsa.